Terima kasih pemirsa, Anda masih di News Siang bersama saya Bibi Kristami. Dan saya Wiki Adrian. Pemirsa, sejumlah siswa sekolah dasar di Pacitan, Jawa Timur nekat menantang bahaya menerobos longsor dan menyeberangi sungai demi menuju sekolah. Ya, sebagian siswa bahkan harus digendong oleh orang tuanya. Dengan diantar orang tuanya, siswa-siswi ini melintas di lokasi longsor yang terjal. Sebagian siswa bahkan ada yang digendong oleh orang tuanya agar lebih aman. Kondisi ini harus dijalani para pelajar dari Dusun Sempu, Desa Kemuning, Kecamatan Tegalombo, Pacitan demi menuju sekolah. Akses jalan dan jembatan yang biasa mereka lalui terputus akibat diterjang longsor lereng Gunung Ijo pada November 2022 lalu. Sudah 3 bulan lebih, namun hingga kini belum ada perbaikan. Meski berbahaya, jalur ini merupakan akses terdekat menuju sekolah. Jalur lain yang lebih aman jaraknya sangat jauh dan harus memutar sekitar 10 km. Pernah lewat sini, karena ini jalan satu-satunya. Takut, Kenapa takut? karena nanti ada longsor dan banjir. Tak hanya menghambat para siswa menuju sekolah mereka, longsor juga mengganggu akses ekonomi warga setempat. Lewat sini nggak bisa lewat Pak, karena longsor. Jadi kalau aktivitas nggak bisa Pak selain lewat sini. Selain anak sekolah pun susah. Kalau nggak digendong sama orang tua nggak bisa. Warga berharap pemerintah segera menangani persoalan ini, membersihkan material longsor dan membuat jembatan darurat agar akses warga kembali normal. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi obesitas bernama Kenzi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus mendapatkan perhatian publik. Pemerintah Kabupaten Bekasi pun memberikan bantuan berupa makanan sehat dan akan merujuk Kenzi ke rumah sakit. Bayi bernama Muhammad Kenzi Alvaro berusia 16 bulan yang mengalami obesitas menyita perhatian berbagai pihak. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui Pusat Kesehatan Masyarakat setempat akan melakukan sejumlah pemeriksaan terhadap Kenzi. Fitria, ibunda Kenzi, mengaku telah berupaya mengembalikan bobot tubuh Kenzi agar kembali ke bobot normal seperti anak pada umumnya. Harapan Ibu apa, Bu? Ya seperti sehat, seperti anak yang biasa deh, normal. Bisa jalan aja dia, gitu. Kedua orang tua Kenzi rencananya akan membawa sang anak ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Untuk mengetahui informasi penanganan awal balita obesitas, kami sudah terhubung dengan bidan dari Kenzi di Puskesmas Setia Mulia, Bekasi, Siti Jubaida. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Siti, mulai kapan orang tua Kenzi melaporkan adanya penambahan berat badan pada anaknya secara signifikan sehingga kemudian menyebabkan obesitas? Keluarga pasien datang ke Posyandu Pak, dan disarankan oleh bidan dan TPG-nya Pak, petugas gizinya untuk dirujuk ke puskesmas. Kemudian di puskesmas datang tanggal 28 Juli sejak umur 9 bulan Pak. Kemudian diperiksa oleh dokter puskesmas dan disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Ananda Pak. Kebetulan dia sudah punya BPJS. Jadi ada rujukan untuk puskesmas terdekat di sana Pak, di Babelan. Baik, Bu Siti, ini berarti sejak tahun lalu bulan Juli ya, sudah hampir 1 tahun Kenzi berat badannya terus naik begitu ya Bu ya. Lalu apa penanganan dari puskesmas setelah melihat berat badan Kenzi ini ternyata tidak menyusut, bahkan malah terus bertambah sampai obesitas? Waktu itu dia melapor Bu ya, penambahannya berat badan begitu, disarankan diberikan edukasi oleh TPG. Wilayah Setia Mulia, Bekasi. Sepengetahuan pembina desa, petugas TPG dan puskesmas, belum ada data lagi Pak untuk anak obesitas Pak. Yang kita temukan baru anak Kenzi Pak. Dan edukasi yang kita berikan, saran yang kita berikan adalah terutama dengan TPG, dia memberikan saran untuk pemberian makanan sesuai dengan usia anak Pak. Kemudian kita sarankan
ke rumah sakit besok, Pak, untuk tindak lanjut berikutnya. Baik, Baik. terima kasih Ibu Siti Zubaidah, bidan dari Rumah Sakit Setia Mulia Bekasi. Terima kasih atas informasinya. Semoga Kenzi cepat sembuh ya ke depannya Betul dan tidak ada sekali. lagi anak-anak yang obesitas, khususnya di wilayah Setia Mulia Bekasi. Ya. Dan pemirsa, seberapa besar bahaya pemberian kental manis kepada anak, khususnya batita? Kami sudah terhubung dengan dokter spesialis anak Rumah Sakit Bunda, Dr. Melani Yudiana Iskandar. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berkaca pada kasus Kenzi, anak obesitas di Bekasi, apakah penyebab paling utama dari obesitas ini adalah pemberian kental manis? Ya, jadi mungkin banyak faktor ya, karena sudah diketahui bahwa penyebab obesitas pun juga banyak gitu ya. Satu ya mungkin dari asupannya itu yang diberikan tadi susu kental manis. Sedangkan susu kental manis sendiri diketahui bahwa jumlah karbohidratnya tinggi sekali. Padahal untuk anak-anak di bawah 1 tahun itu yang paling utama adalah ASI. ASI itu kadar lemaknya yang paling tinggi gitu ya. Jadi bukan karbohidrat gitu ya. Karena kalau dilihat dari ininya pun label dari susu kental manis sendiri itu pun gula yang nomor 1 ya di komposisinya gitu. Padahal gula tidak boleh terlalu banyak untuk anak. Itu satu. Yang kedua mungkin saja ada faktor genetik ya. Jadi ada gangguan suatu sindrom gitu, kelainan kromosom gitu yang bisa menyebabkan juga penyebab obesitas dari si Kenzi itu. Makanya harus diperiksa lebih lanjut gitu ya. Iya, baik Dokter Melani, ini kan juga pemberian susu kental manis biasanya menjadi alternatif bagi orang tua yang tidak memiliki uang lebih begitu untuk membeli susu formula yang bukan susu kental manis. Ini juga terjadi pada Kenzi yang mengalami obesitas di Bekasi. Sebenarnya apa resiko ini yang akhirnya menjadi resiko paling fatal jika terus-terusan diberi susu kental manis karena harus menghindari biaya yang lebih mahal, dokter? Iya, tadi yang seperti saya bilang bahwa kandungan utamanya adalah gula, gitu ya. Nomor 1 itu, jadi kalau ngelihat label suatu makanan gitu ya, ada labelnya, yang ditaruh di paling awal itu adalah kadar yang paling tingginya. Dan pada susu kental manis itu adalah gula gitu. Sedangkan bayi itu tidak boleh gulanya terlalu tinggi. Karena kita bercermin saja dengan ASI ya, ASI adalah makanan utama bayi di bawah 6 bulan, itu kadar lemaknya yang tinggi. Ya, kadar lemaknya yang tinggi, gulanya sendiri rendah, hanya 30%-an gitu, 30-50% gitu ya. Tapi lemaknya sendiri yang tinggi. Jadi kalau anak di bawah 1 tahun dikasih gula terlalu tinggi, ya kemungkinan dia mengalami obesitas, lalu mengalami gangguan metabolik ya. Jadinya ada bisa menyebabkan dia menjadi gangguan diabetes mellitus tipe 2, seperti itu ya. Lalu juga anaknya bisa mengalami sleep apnea, jadinya pada saat tidur dia tidak bernapas, seperti itu. Dan baik. tentunya ada gangguan-gangguan yang lain. Risiko kesehatannya ini sangat-sangat tinggi Fatal ya. begitu ya, Baby dan juga pemirsa. Ya. Oke, bagi ibu yang sudah tidak bisa memberikan ASI dan juga tidak mampu membeli susu formula, adakah alternatif lain, dokter, yang bisa diberikan kepada anak? Ya, jadi kalau anaknya memang di bawah 6 bulan, tetap itu yang utama adalah susu ya. Jadi nomor 1 ASI, ada pilihan untuk ASI donor gitu ya, walaupun itu juga pro dan kontra ya, karena ada kemungkinan untuk transfer penyakit infeksi seperti HIV. Lalu ya memang harus susu formula gitu ya. Nah, di usia antara 4-6 bulan, apabila dilihat memang bayinya sudah siap untuk makan, kadang-kadang kita bisa melakukan pemberian makanan padat lebih dini, lebih awal gitu. Tapi itu pun ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, kalau memang sudah di atas 6 bulan ya makan, dan tentunya susu tetap harus masuk ya. Setidaknya sampai 1 tahun itu susu masih harus masuk. Masih lebih utamanya di susu lah sampai usia kurang lebih 8-9 bulan. Nah, setelah 9 bulan ke atas mulai terbalik, makanan utama yang lebih dibutuhkan, porsi susunya sudah berkurang seperti itu.
Baik, Dokter Melani, mungkin juga banyak orang tua di rumah yang juga ingin tahu, ini kira-kira apa saja gejala awal jika anak mengalami obesitas? Lalu jika terlihat adanya gejala, ini penanganan apa yang bisa diambil, dokter? Gejala awalnya ya tentunya anaknya terlihat lebih cabi ya gitu ya. Kadang-kadang kita mikirnya itu lucu gitu, tapi jadi itulah gunanya untuk kontrol ke dokter ya setiap bulannya ya untuk anak bayi di bawah 1 tahun. Jadi kita akan melihat, akan menimbang, mengukur tinggi badannya juga gitu ya. Lalu kita plot ke dalam kurva ya. Nah, kita harus lihat pertumbuhannya ya, pertumbuhannya harus bagus gitu ya. Kalau kita sudah melihat bahwa kecenderungan pertumbuhannya melebihi dari garis grafik, nah itu harus mulai hati-hati gitu ya. Jadi sangat penting untuk melakukan kontrol. Ya, yang kedua ya kita harus atur pola makannya dia gitu ya. Kadang-kadang orang tua juga salah kaprah gitu. Usianya sudah sekitar 10 bulan, 11 bulan masih yang diutamakan susunya gitu. Sehingga berat badannya berlebih. Susunya banyak, makannya misalnya juga pinter gitu ya, jadinya malah berlebih gitu ya. Lalu juga kalau misalnya anaknya udah mulai malas bergerak tuh ya karena berat. Kan bayi itu tugasnya bergerak ya, jadi harus stimulasi supaya mempunyai kemampuan nanti di usia 1 tahun sudah bisa nanti mulai berjalan titah gitu ya. Jadi kemampuan bayi itu. Nah, kalau anak-anak yang gemuk itu jadi malas dia bergeraknya gitu. Jadi tengkurap sendiri nggak bisa, nanti mau mulai dia merangkak nggak bisa, mau berdiri juga beban di kakinya dia nggak kuat gitu ya, sehingga tulangnya juga nanti mengalami gangguan seperti itu. Iya. Jadi banyak. Ini juga yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan dari sisi orang tuanya sendiri untuk memberikan makanan ataupun mungkin asupan bernutrisi untuk sang bayi begitu ya, agar mencegah terjadinya obesitas dan Betul akhirnya bisa sekali. diabetes juga ya, Wiki ya. Iya, betul sekali. Dokter, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pemirsa, 6 warga Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat meninggal dunia akibat wabah difteri. Ya, sebagian besar warga yang meninggal mayoritasnya masih anak-anak. Dalam 2 minggu terakhir, 6 warga yang berasal dari Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat, meninggal dunia diduga kuat akibat difteri. Dari 6 korban meninggal, mayoritasnya berusia di bawah umur. Salah satu anak yang meninggal bernama Muhammad Rizki berusia 8 tahun. Asep, ayah Rizki, menjelaskan sebelum meninggal, Rizki mengeluh sakit di bagian tenggorokan, kemudian demam. Rizki meninggal dunia setelah 2 hari dirawat di rumah sakit. Yang dikeluhkan hanya jantung, kata dokter. Demam. Iya, demam. Jantung sama demam. Sempat diisolasi nggak, Pak? Enggak, dirawat 2 hari. Meninggalnya di rumah sakit? Iya. Sementara Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr. Slamet Garut membenarkan adanya penanganan 6 pasien dengan gejala difteri. Saat ini kondisi 3 pasien diantaranya telah berangsur membaik. Untuk mengantisipasi adanya tambahan pasien difteri, RSUD Dr. Slamet telah menyiapkan ruangan isolasi dengan 14 tempat tidur. Klaster Pangatikan ini ada 3 orang. Saat ini sudah ada perbaikan, jadi pasien yang awalnya keluhannya ada bengkak di leher, kemudian juga sulit menelan, di tenggorokan, sekarang sudah kita berikan obatan, sudah 3-tiganya sudah membaik. Alhamdulillah. Berkaitan dengan kejadian ini, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan tingkat vaksinasi difteri di Desa Sukahurip sangat minim atau hanya sekitar 40% dari target capaian. Hal ini yang juga menyebabkan penyebaran penyakit difteri cukup tinggi. Atas kejadian ini, Dinas Kesehatan Jawa Barat telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten Garut dan akan segera mengambil langkah pencegahan. Langkah pertama KLB ini adalah kita melakukan outbreak response kan. Jadi semua anak di usia yang tertinggi terkena difteri, yaitu sekitar kemarin sih tadi malam kita sudah Zoom meeting dengan tim komite ahli. Jadi di kecamatan itu kita akan melakukan outbreak response. Jadi semua anak usia 15 tahun ke bawah kita akan berikan imunisasi atau vaksinasi difteri tanpa melihat status imunisasi. Dinas Kesehatan Jawa Barat juga mengimbau agar orang tua segera melakukan vaksinasi difteri bagi anaknya untuk mencegah penyakit menular ini masuk ke dalam tubuh.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 6 warga yang berasal dari Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat meninggal dunia diduga akibat difteri. Ya, lalu apa bahaya difteri dan bagaimana pencegahannya? Berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Garut menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB difteri. KLB ditetapkan setelah adanya kematian 6 warga yang diduga terinfeksi difteri di Kampung Cilegon, Garut. Difteri tergolong penyakit serius dan harus diatasi sesegera mungkin. Difteri beresiko terjadi pada orang yang tinggal di area padat penduduk serta buruk kebersihannya, bepergian ke lokasi wabah difteri, hingga orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Difteri merupakan infeksi bakteri serius yang biasanya menyerang selaput lendir hidung dan tenggorokan. Difteri dapat menyebar melalui udara atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Penyakit ini dapat dialami siapa saja, namun orang yang tidak mendapat vaksin difteri akan beresiko terinfeksi. Gejala difteri muncul 2-5 hari setelah seseorang terinfeksi. Gejala yang dialami mulai dari demam, sakit tenggorokan, sakit kepala, pusing, batuk, menggigil, lemas, hingga muncul benjolan di leher akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Lakukan segera pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala tersebut, terutama bila memiliki resiko tertular. Serta jika terjadi gangguan penglihatan, keringat dingin, sesak nafas, jantung berdebar, serta kulit pucat atau mulai membiru. Difteri dapat dicegah dengan melakukan imunisasi DPT. Imunisasi wajib DPT diberikan pada anak usia 2, 3, 4, 18 bulan hingga usia 5 tahun. Konsultasikan dengan dokter jika anak belum mendapat vaksin DPT. Serta antibiotik juga dapat diberikan kepada orang yang dekat dengan penderita sebagai pencegahan. Membiasakan budaya hidup sehat dan menerapkan pola hidup bersih dapat mencegah difteri sedini mungkin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung dengan Dr. Lely Yuliani, Sekdinkes Kabupaten Garut. Halo, selamat siang. Ibu Lely, terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Iya, Dr. Lely, ini bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus kejadian luar biasa difteri di Garut? Ya, Mbak Dedi, sekarang kejadian KLB di Garut ini memang sudah ada 7 ya yang terkonfirmasi positif difteri, dan kita sekarang sudah melakukan berbagai upaya. Di antaranya memang yang positif dan suspek sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Dr. Slamet, dan kemudian juga yang memang ada juga yang masih di rumah ya, tapi dia tidak bergejala, dia sebagai karier, dan itu melakukan isolasi mandiri seperti itu. Dan kita sudah memberikan juga pengobatan profilaksis kepada yang memang bergejala kontak erat dan bergejala ya, suspek dan juga terhadap kontak erat lainnya. Baik, dari data yang sudah dihimpun, dokter, sudah berapa pasien yang diduga terkena difteri di Garut sejauh ini dan penanganan berikutnya apa yang akan dilakukan, dokter? Ya, kita itu sudah 7 di Kabupaten Garut yang terkonfirmasi KLB, terkonfirmasi difteri ngisi ya. Seperti itu. Dan tadi kita sudah melakukan upaya-upaya berupa pengobatan, rujukan bagi yang positif, dan juga melakukan pengobatan profilaksis bagi yang kontak erat. Baik, Dokter Lely, ini kan diketahui difteri ini disebabkan oleh penyebaran bakteri begitu ya. Ini juga menular berarti, dokter. Apakah ada penanganan juga berupa isolasi bagi pasien yang sudah dideteksi adanya penyakit difteri? Ya, kalau kita itu sudah melakukan screening ya, dan hasil screening yang terakhir adalah tadi dilaporkan 7 ya yang positif. Sedangkan yang negatif tetap kita menganjurkan kepada pasien-pasien tersebut ya terhadap kontak erat tersebut untuk tetap melakukan isolasi mandiri di rumah. Selain juga memang kita anjurkan dan berikan obat ya untuk profilaksis. Baik, Dokter Lely, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Semoga penanganan difteri di Garut dapat berlangsung dengan baik.